Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi referensi OSI dan diode layar dari kelompok 8. Dengan mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada saudari Febranti untuk menjelaskan materi pertama. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan OSI Reference Model adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Adapun tujuan protokol ini adalah untuk mengatasi masalah komunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama, pada tahun 1957, ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD Amerika. Yang kedua, pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Yang ketiga, pada tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Yang keempat, pada tahun 1982, TCP atau IP menjadi protokol untuk ARPANET dan dispesifikasikan oleh DoD. Adapun tujuan lapisan dari referensi OSI dapat dibagi menjadi dua, yaitu upper layer atau lower layer. Upper layer terbagi atas tiga, yaitu application, presentation, dan session. Yang kedua, lower layer dibagi menjadi empat, yaitu transport, network, data link, dan physical. Adapun lapisan atas atau upper layer, lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum ke user, dan lapisan-lapisan ini digunakan untuk menunjukkan beberapa lapisan dari lapisan-lapisan model OSI. Adapun lapisan bawah atau lower layer, lapisan terbawah yaitu lapisan fisik adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik atau misalnya jaringan kabel. Jaringan kabel sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan. Baiklah, lapisan-lapisan model OSI yang pertama itu physical layer, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan paling bawah atau dasar yang bertugas untuk mengatur semua yang berhubungan dengan masalah transport data. Seperti yang pertama, menentukan karakteristik kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Yang kedua, mentransfer dan menentukan bagaimana bit data dikodekan. Yang ketiga, menangani interkoneksi fisik atau kabel, mekanikal, elektrikal, dan prosedural. Adapun lapisan kedua yaitu data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibanding dengan layer fiskal karena menyediakan transport data yang lebih nyata dalam layar ini menghubungkan antara media network dan layar protokol yang lebih high level tinggi. Adapun lapisan ketiga yaitu network layer. Network layer merupakan lapisan ketiga pada OSI reference model yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket. Fungsi dari network layer adalah mendefinisikan alamat-alamat IP. Yang kedua, membuat header untuk paket-paket. Yang ketiga, mengatur penentuan jalur path pengiriman data antara end system. Yang terakhir, pengaturan routing. Adapun lapisan keempat yaitu transport layer. Lapisan ini atau lapisan transport layer mempunyai beberapa fungsi, diantaranya memecahkan data ke paket-paket dalam serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun
kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kedua, membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima dengan akses sukses. Yang ketiga, mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada lapisan sesi. Lapisan model OSI session layer. Yang pertama adalah lapisan session layer, merupakan lapisan kelima pada OSI layer yang mengizinkan sisi koneksi antar node sebuah jaringan dibuat dan dihancurkan. Dan session layer ini bertanggung jawab untuk melakukan sebuah sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, membuat struktur komunikasi dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung dalam jaringan. Dan selain itu, lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaringan logis dan juga menetapkan protokol komunikasi. Dan sebagai contohnya adalah protokol NetBIOS dapat dianggap sebagai sebuah protokol berjalan pada lapisan ini. Jadi secara umum session layer berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana koneksi sebuah tersebut dapat dibuat, dipelihara dan dihancurkan, melakukan pengenalan nama jaringan yang logis serta menerapkan sebuah port komunikasi. Dan lapisan presentation layer adalah presentasi layer, merupakan sebuah lapisan 6 pada OSI reference model yang berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam sebuah format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Secara umum, lapisan presentasi didefinisikan secara umum, yaitu fungsi utama dari lapisan adalah yang pertama adalah menjamin data dapat dibaca oleh sistem yang menerima data, dan yang kedua adalah menentukan format yang dikirimkan atau yang diterima, dan yang ketiga adalah menentukan struktur data, dan yang keempat adalah mengatur data transfer sintaks bagi application layer. Dan application layer merupakan sebuah lapisan terakhir atau lapisan ketujuh pada OSI reference model yang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses sebuah jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan atau yang biasanya disebut kalau misalnya dalam sebuah codingan adalah error, ada lapisan-lapisan kesalahan, pesan-pesan kesalahannya, dan dengan itu user dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan protokol yang bekerja pada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Sedangkan lingkup kerja perangkat jaringan komputer device pada 7 lapisan OSI layer hanya dapat lapisan pertama atau fisikal sampai ke lapisan ketiga, yaitu network, seperti terlihat berikut. Switch dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa perangkat jaringan yang bekerja dari layer pertama atau fisikal adalah hub atau repeater, dan hub dan repeater adalah sebuah pemangkal jaringan yang dapat memperluas jaringan WiFi, Dan pada layar kedua, data link adalah sebuah switch dan bridge, sedangkan perangkat yang ketiga adalah network atau router. Adalah router, di mana switch adalah
Suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan sebuah pertukaran paket, menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Dan bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dan dengan jaringan LAN yang lain atau dihubungkan dari satu ke yang lain. Proses encapsulation dan decapsulation data. Encapsulation adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan inferensi atau penyalahgunaan dari luar sistem sekaligus menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri, serta membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol berada pada lapisan yang lebih rendah, menerima data dari protokol yang berada pada layar yang paling tinggi serta meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Dan dekapsulasi adalah proses pelepasan header yang telah ditambahkan pada paket yang dikirim. Sedangkan enkapsulasi data atau data encapsulation merupakan sebuah proses pemberian informasi atau berupa header atau trailer data dikirimkan ke layar selanjutnya atau menjadi paket data misalnya PDU atau protokol data unit sebelum dikirimkan ke layar selanjutnya. Dan untuk memahami enkapsulasi data ini, maka kita harus memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses enkapsulasi berikut. Yang pertama adalah untuk memahami proses enkapsulasi data, maka kita harus memahami tahapan dalam proses berikut. Yang pertama adalah tahap pertama, PDU atau data. Pada tahap ini terjadi sebuah proses perubahan format aplikasi menjadi PDU atau protokol unit yang disebut sebagai data yang dapat dikirimkan melalui media jaringan. Jadi PDU ini yang akan dikirim atau PDU ini adalah sebuah data yang akan dikirim melalui media jaringan. Dan yang tahap kedua adalah PDU segment. Pada tahapan ini terjadi sebuah proses pengumpulan data yang akan dikirimkan menjadi data yang disebut dengan segmen. Jadi data PDU data tahap kedua ini adalah sebuah data yang disebut dengan segmen yang akan pula dikirim. Dan tahap ketiga, PDU paket. Pada tahapan ini terjadi sebuah pemberian informasi atau network header, alamat logikal atau IP address atau biasa disebut dengan alamat IP, asal dan tujuan paket data. Dan tahapan keempat adalah PDU atau frames. Pada tahapan ini terjadi pemberian informasi atau frame header dan trailer paket data mengenai sebuah paket perangkat jaringan yang terhubung langsung di directory connect. Dan tahapan kelima adalah pada tahapan ini terjadi sebuah tahapan konversi di mana paket digital menjadi sebuah signal listrik agar paket data dapat dikirimkan melalui media. Dari tahapan di atas dapat kita lihat jika proses enkapsulasi terjadi melalui beberapa tahapan yang yaitu mulai tahap pertama data hingga sampai ke tahap kelima atau bit. Sedangkan proses dekapsulasi dimulai dari tahap kelima bit sampai menjadi data ke pertama. Jadi perbedaan dari enkapsulasi adalah dengan dekapsulasi. Jika enkapsulasi kita mulai dari tahap pertama hingga bit tahap kelima, sedangkan dekapsulasi kita memulai dari bawah atau tahap kelima yang disebut dengan bitnya hingga sampai ke atas ke bit pertama.
Nah, kita bisa dapat melihat di atas sebuah proses pengiriman data dari sumber ke tempat tujuan bisa dilihat pada gambar tersebut. Destinasinya yaitu di sini berbentuk sebuah aplikasi. Setelah itu dipresentasikan, dan session ini merupakan sebuah pembagian di mana transport yang akan membagi data, dan di network akan dikirimkan data melalui jaringan atau network header. Dan di sini merupakan sebuah data link di mana fisiknya adalah fisikal ini yang akan dikirimkan oleh network data, dan fisikal akan fisikal ini adalah sebuah data yang dikirim oleh network dan disusun oleh source kembali ke atas hingga terproses sebuah menjadi DSI reference model. Reference model data layer yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Referensi model ini dikenal juga sebagai referensi model atau CP dan TCP/IP, di mana transmisi on protocol. Yang pertama adalah physical layer dari TCP/IP, karena TCP/IP itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer ini merupakan sebuah lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media-media komunikasi, tegangan, arus, dan lain-lain. Lapisan ini tergantung pada media komunikasi jaringan yang bersangkutan atau jaringan yang dipakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Idam Herman. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya Muhammad Idam Herman. Network Access Layer. Network Access Layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada layar OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberi servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Internet Layer. Internet Layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada layar OSI. Pada jaringan internet yang terdiri dari puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirim dapat menemukan tujuan dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting, terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas. Beberapa tugas penting pada lapisan ini adalah addressing, yakni melengkapi setiap datagram dengan alamat internet dari tujuan. Alamat pada protokol inilah yang dikenal dengan internet protokol atau IP address. Karena pengalamatan atau addressing pada jaringan TCP/IP berada pada level ini, maka jaringan TCP/IP dependen dari jenis media dan komputer yang digunakan. Routing, yakni menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting dari IP. Sebagai protokol yang bersifat connectionless, proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan. Pengiriman tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirimkannya. Untuk bisa mencapai tujuan, router pada jaringan TCP/IP lah yang sangat menentukan dalam penyampaian datagram dari penerima ke tujuan. Dan protokol yang bekerja pada layar ini adalah IP, IRP, dan NIRP. Protokol IP. IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internet work yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket.
data antar host jaringan komputer berbasis TCP/IP. Protokol ARP. ARP adalah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP address tersebut. Fungsinya ARP adalah untuk meningkatkan keamanan dalam mikrotik. Masukan ARP bisa didapat secara dinamik, namun untuk meningkatkan keamanan kita dapat memasukkan ARP secara manual dengan membolehkan sebuah router mereplik hanya untuk masukkan ARP statik pada tabel ARP, maka akan membatasi akses ke router dan jaringan di belakang router yang hanya untuk IP address dan MAC address dengan kombinasi. Protokol RIRP atau Reverse Address Resolution Protocol adalah protokol yang bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware addressnya saja. Host akan mengirim paket berikut alamat IP MAC-nya secara broadcast. Untuk meminta alamat IP yang sesuai, RIRP server akan menjawab paket tersebut sehingga alamat IP akan teridentifikasi. Fungsi RIRP sendiri untuk bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat MAC address. Transport layer mengidentifikasikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end internet secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim pada pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting antara lain load control mengirim data yang telah dipecah menjadi paket-paket tersebut. Paket-paket tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengiriman tidak sampai mengirimkan data dengan kecepatan yang melebihi kemampuan penerima dan menerima data. Error detection, pengiriman dan penerima juga melengkapi data yang dengan sejumlah informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang dikirim bebas dari kesalahan. Pada bagian berikut mendiskusikan dua protokol pada layar ini, yaitu TCP. TCP adalah salah satu protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP dan TCP memiliki perbedaan dalam segi kemampuan terkoneksi, karakteristik, contoh aplikasi, jenis port yang digunakan dan transmisi data. Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mengidentifikasi aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Terdapat banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dijalankan. Contohnya adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email, FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk aplikasi web, NNTP Network News Transfer Protocol untuk distribusi news, grup, dan lain-lainnya. Setiap aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP/IP sehingga keseluruhan keluarga protokol ini dinamai dengan TCP/IP. Kesimpulan dari presentasi ini adalah OSI adalah sebuah arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO dari Eropa pada tahun 1997. OSI memiliki 7 bagian yang dibagi menjadi 2 tingkatan layer, yaitu pada upper layer dan yang meliputi session layer.
presentation layer, dan application layer, sedangkan pada lower layer meliputi physical, data link, dan network dan transport. Sarannya adalah dalam makalah ini kami menyarankan jika pembaca dapat mengerti mengenai referensi OSI dan DoD layer. Kami menyadari bahwa makalah yang ditulis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami memberikan kritikan yang positif agar dapat mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam makalah ini. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami, yaitu kelompok 8. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah edukasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.